Halo, jumpa lagi bersama saya Tuntun Widianti di video podcast Sayaga Hipnoterapi Bandung. Kali ini saya ditemani oleh Dr. Anto. Halo Dok, apa kabar? Halo. Dok, sekarang kita bahas apa nih ya? Yang menarik nih. Nah, kebetulan kan beberapa waktu lalu kita membahas tentang Bu Widi ya tadi untuk kesehatan mental di anak-anak khususnya usia 0-12 tahun. Mungkin saya agak maju sedikit untuk membahas tentang kok anak sekarang itu lebih gampang kena namanya mental. Nah, ada yang bilang menarik nih. NC lah, ada yang mungkin bilang depresi bahkan atau ada yang bilang bipolar. Nah, itu kalau istilah-istilah medisnya ya, tapi ya yang paling sering NC lah atau bahkan mungkin karena depresi. Nah, itu menarik untuk kita bahas. Iya, betul. Menarik sekali nih Pak para kawardian, karena memang akhir-akhir ini kita seringkali diberitakan ya tentang hal-hal tersebut, dan memang ada beberapa klien yang datang kepada kita juga dengan masalah ini ya Dok ya. Menurut dokter, kenapa sih untuk anak-anak sekarang kayaknya mental mereka kok nggak seperti zaman kita dulu ya? Kalau zaman kita dulu dibercandain dikit, atau mungkin kalau sekarang dianggapnya bully katanya gitu, langsung down gitu. Kalau dulu kayaknya masih struggle aja, malah tetap ketawa-tawa, tetap kayaknya enjoy gitu. Tapi kalau sekarang tuh kayaknya gimana ya? Ya, ini kan juga sampai berkembang ke dunia pendidikannya, karena beberapa waktu lalu saya pernah lihat di YouTube itu, ya belum lama mungkin, ada lagi guru yang bermasalah karena ya dianggap melakukan kekerasan terhadap anak didiknya. Ya kembali lagi, kita bukan mendukung kekerasan dalam bentuk apapun, tidak. Cuman ya kembali kalau kita menerawang sedikit ke zaman-zaman dulu, itu zaman guru menjewer murid, ya kan, narik jambang, ya, mencubit. Mungkin pada waktu itu kok kayaknya fine gitu ya, nggak ada masalah ya. Ya bukan kekerasannya kita anggap biasa, cuma apakah ini juga salah satu tanda tadi bahwa mentalitinya akhirnya sudah mulai berkurang jauh gitu kan dibandingkan dulu ya kan. Satu hal yang memang ya ini sih melihat dari perbandingan yang saya amati sendiri ya dalam roda kehidupan di zaman sekarang, yang sangat hilang dalam diri remaja zaman sekarang adalah tujuan dan tekad untuk mencapai tujuan tersebut. Karena permasalahannya, kalau kita kembali tadi ke zaman dulu itu ya, kita tidak akan bisa pernah mencapai sesuatu kalau kita tidak punya tujuan maupun tekad yang jelas dan kuat. Itu sudah jelas. Berarti tanpa sadar. Jadi dulu itu bukan sebuah ilmu yang harus memang diajarkan, digembleng atau gimana pun, nggak terlalu juga sebenarnya. Kenapa? Karena kehidupannya sudah mengajarkan kita untuk mempunyai tujuan dan tekad yang kuat. Kalau tidak punya tujuan dan tekad yang kuat, maka kita tidak akan pernah bisa mendapatkan apapun. Simpelnya seperti itu. Ya, semua hal yang sulit sebetulnya itu membuat kita memiliki tekad dan tujuan yang jelas, supaya kita punya keinginan yang besar untuk mencapainya dan rela untuk katakanlah bersabar menghadapi tantangan, ya kan, merasakan sakit bahkan, ya kan, nah, itu jelas. Tapi kalau dibandingkan dengan zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang, ya kita bisa lihat, bahkan katakanlah ya, ini yang paling gampang, dengan kemajuan teknologi zaman sekarang, nggak punya tujuan mau makan sih, tapi begitu scrolling, diskon nih, wah menarik nih, wah kayaknya enak. Nah, itu bisa pencet dan tanpa menggerakkan satu langkah pun itu nyampe makanan gitu kan. Ini kan jadi walaupun tanpa tujuan dan tekad yang jelas, sesuatu bisa dicapai. Nah, itulah bahayanya dengan zaman sekarang. Ketika ini tidak jelas, maka ya buat apa saya seperti itu? Saya tinggal ngeklik nyampe gitu kan. Nah, inilah yang terjadi di banyak anak sekarang, terlalu banyak kemudahan, dan ya kembali lagi orang tuanya juga ya dalam tanda kutip bahasa yang positif sih melindungi. Dalam bahasa yang punten mungkin agak negatif ya jadi overprotective. Nah, ketika overprotective inilah ya tadi anak jadi tidak mengalami kesulitan, ya akhirnya mentalnya ya tidak berkembang.
seperti itu. Wow, menarik sekali dok ya. Dari ya memang perubahan zaman itu sekarang itu cukup sangat besar dan itu juga ada dampak. Ketika kita zaman dulu kalau ingin sesuatu memang harus bergerak dulu, harus ada upaya dulu. Kalau zaman sekarang kan tidak ada, seolah-olah semua dimudahkan. Saya juga menjadi cukup prihatin ya melihat hal ini karena saya melihat anak-anak sekarang generasi Z katanya ya, yang Ya. katanya Strawberry ya, saya juga lupa. ya yang memang segala sesuatunya cukup mudah buat mereka dapatkan. Tapi begini dok, kira-kira upaya apa ya agar anak-anak ini bisa struggle seperti anak-anak zaman dulu, walaupun misalnya ya memang teknologi sudah berkembang, zaman sudah berkembang, kita kan tidak bisa kembali lagi seperti zaman dulu ya. Kalau mau sesuatu ya sekarang mau tidak mau anak bayi pun sudah punya HP gitu ya, handphone. Kalau zaman dulu boro-boro, zaman saya kalau punya sesuatu tuh kalau orang tua kita rata-rata gitu kan, ya kamu harus punya upaya dulu baru kamu dapat sesuatu. Kalau zaman sekarang kan memang sudah sepertinya memang sudah seperti ini. Nah, hanya saja dokter punya tipsnya atau triknya gimana nih agar zaman sekarang anak jangan terlena dengan kondisi atau zaman yang memang seperti ini. Gampangnya sebetulnya seperti ini. Kembali lagi, kemudahan ini kan memang bukan sesuatu yang harus kita musuhi, enggak. Ya karena kalau tanpa kemudahan seperti sekarang ini, ya siapa juga yang mau balik hidup kayak dulu ya, zaman kuda gigit besi kata nama. Bukan kemudahannya yang harus kita musuhi. Ya. Kita kembali lagi harus punya konsep yang jelas. Konsep ini sebetulnya konsep keseluruhan dalam keluarga, misalnya ya paling gampangnya tadi ya kalau kita bicara anak-anak, maka kan kita bicara konsep bagaimana keluarga yang berkembang dalam era teknologi 5.0 katanya sekarang ini kan. Ya. Yes, berarti kan kalau keluarga tersebut punya konsep yang jelas dalam memanfaatkan teknologi, maka ya pasti ini akan justru jadi keluarga yang hebat, luar biasa gitu kan. Dan kembali bagi mungkin para keluarga yang tadi yang penasaran, ya sekali lagi untuk memperkuat mental tadi ya memperkuat mental saya akan bilang sama seperti kita memperkuat fisik. Nggak mungkin Anda tiba-tiba datang ke gym terus bilang, Pak saya mau ngangkat beban 100 kilo. Sudah pernah gym sebelumnya, sudah pernah angkat beban? Nggak pernah. Ya tentu saja ini otot fisiknya pasti lemah. Karena apa? Dan sebelumnya belum pernah ngangkat beban berat. Nah, apa sih beban mental? Beban mental simple. Tanggung jawab. Tanggung jawab itu beban. Jadi berikanlah beban ini kepada anak Anda. Mulailah anak Anda punya beban. Ya entah itu ya kalau cara paling sederhana ya kalau saya mengikuti katakanlah kalau keluarga-keluarga di luar yang memang punya konsep bagus untuk mengembangkan kesehatan mental, suruh nyapu, suruh ngepel, dan kemudian ya tadi perjelas bahwa ini adalah tanggung jawab dia dalam keluarga ini, peran dia dalam keluarga itu nyapu, bukan masalah bersih atau kotornya kan anak gitu mana bisa nyapu bersih, betul. tapi minimal tadi dia punya kesadaran untuk memikul beban tadi dengan dia menjalankan tanggung jawab itu, kemudian kita apresiasi itu pasti sudah menambah kekuatan atau kesehatan mental dia. Satu kekuatan dia sudah nambah. Ya karena tadi kalau beban fisik ya beban 1 kilo 2 kilo, beban mental adalah tanggung jawab mau tidak mau Anda harus berikan itu. Nggak bisa. Dan kata siapa? Tanggung jawab itu baru bisa diberikan nantilah kalau dia ini udah dewasa, udah ini ya kalau ikut WHO sekarang 21 tahun ke atas. Telat. Saya kira telat karena kesehatan atau beban mental ini sudah harus mulai dikembangkan dari usia dini, bahkan tadi usia 4-5 tahun itu sudah bisa. Cuman ya kembali Anda jangan harapkan hasil yang bagus dari tadi tanggung jawab yang Anda berikan, memang tidak. Tapi ini melatih dia untuk tadi berpikir bagaimana cara saya memenuhi tanggung jawab ini. Kemudian kalau saya tidak memenuhi tanggung jawab ini konsekuensinya apa? Kalau saya bisa memenuhi tanggung jawab ini maka saya berarti menjalankan peran di keluarga ini dengan baik. Dan akhirnya kan itu semua yang membuat keluarga ini jadi baik-baik saja.
Cukup menarik sekali para kawardian, ternyata dalam sebuah rumah tangga ketika kita memutuskan untuk menikah dan pada akhirnya memiliki anak, harus yang benar-benar kita punya di awal adalah tadi tujuan mungkin ya ketika Ya, menikah konsep. itu konsep tadi ya, konsep ingin seperti apa sih, ingin dibentuk apa, seperti apa keluarga ini, anak-anak, kemudian peran tadi ya, peran yang jelas antara orang tua, baik ayah, ibu, anak memiliki peran yang jelas apa sih yang harus dilakukan. Yang ketiga adalah tadi tanggung jawab ya yang diberikan kepada anak-anak untuk anak ini agar terbiasa mentalnya menjadi lebih kuat. Nah ini yang saya lihat cukup prihatin dok, karena ternyata beban yang tadi, tanggung jawab tadi tidak diberikan kepada anak dok, tapi kepada pembantu atau itu. Jadi pada akhirnya ya yang terjadi seperti inilah. Karena apa? Ya banyak orang tua yang masih belum paham tentang hal seperti ini. Cukup menarik pembicaraan pada hari ini, tapi waktu yang memang sangat terbatas, mungkin lain waktu kita sambung lagi, atau mungkin pembahasan-pembahasan lain yang lebih menarik lagi, yang dapat mengedukasi para kawardian untuk informasi seputar yang berhubungan dengan kesehatan mental. Dan apabila ada para kawardian yang ingin bertanya atau berkomentar, silahkan tulis di kolom komentar, dan jangan lupa sebelumnya like dan subscribe channel kami, ada di YouTube dan juga di Instagram kami. Baik, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan juga atau ingin tahu lebih lanjut mengenai layanan kami, silahkan dibuka di website kami, Hipnoterapi Bandung.